Ini susu skim yang sudah kadaluarsa juga. Tomatnya itu bawahnya itu pada busuk seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu adalah sumber kalsium yang baik, tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk tumbuhan. Sejak dulu, susu telah digunakan sebagai pupuk tanaman. Selain membantu pertumbuhan tanaman, memberi asupan gizi pada tanaman juga dapat mengatasi banyak masalah, mulai dari kekurangan kalsium, ataupun tanaman yang terkena virus dan juga embun tepung. Kekurangan kalsium bisa menyebabkan tanaman kita menjadi terlihat kerdil dan tidak tumbuh secara maksimal. Busuk pada ujung bunga yang biasa terlihat pada labu, tomat, cabai itu juga disebabkan karena kekurangan kalsium. Atau mungkin teman-teman memiliki tanaman tomat yang memiliki buahnya busuk pada ujungnya seperti ini, melesem enrut. Nah, ini bisa kita cegah dengan memberikan susu pada tanaman tomat kita. Kita bisa menggunakan susu segar ataupun susu yang mungkin sudah kadaluarsa, atau mungkin susu basi sisa dari putra-putri kita yang masih meminum susu dan tidak habis. Kita bisa memanfaatkannya untuk menambah gizi pada tanaman. Kita bisa mengaplikasikan susu ini dengan cara dikocor ataupun disemprot, ya. Pertama, saya akan mengaplikasikan susu ini pada tanaman tomat yang terkena busuk buahnya, ya, blossom and root. Nah, dengan cara mengkocornya. Ini adalah susu formula basi, ya, kemarin tidak terminum, jadi sudah basi dan akan saya manfaatkan untuk menyiram tanaman tomat. Cara penggunaannya, yakni kalau masih berbentuk bubuk, kita memang harus melarutkannya dengan air. Nah, ini saya akan menyiramkan susu ini dengan menambahkan air, ya, dengan perbandingan 1:1 agar tidak terlalu pekat, ya. Sebenarnya penggunaan susu ini, jika kurang tepat, ini bisa berakibat buruk pada tanaman, ya. Seperti misalnya kalau kita menggunakan susu terlalu banyak, ini bisa menyebabkan busuk hitam, busuk lunak, ataupun bercak daun. Jadi untuk penggunaan susu yang masih segar seperti ini, ya, belum diproses, ini biasanya saya lebih suka mengocorkannya pada tanaman. Saya tambahkan air 1:1, ya, untuk meminimalisir kerusakan tanaman. Dan kemudian agar lebih aman, ya, penggunaan susu ini lebih baik kita fermentasi dulu agar manfaat susu ini lebih maksimal dan mengurangi resiko kerusakan pada tanaman. Itu akan ini, ya. Nah, sekarang saya akan membuat pupuk organik cair dari susu yang sederhana, ya. Jadi bahannya cukup kami menggunakan susu dan juga air kelapa. Susunya ini saya menggunakan susu skim yang sudah kadaluarsa, jadi yang tersedia saja, ya. Susu skim ini biasanya digunakan untuk bahan tambahan pembuatan kue-kue ataupun roti-roti dan sejenisnya. Jadi ini karena sudah lama dan kadaluarsa, saya manfaatkan saja untuk pembuatan pupuk organik cair. Dan ini juga ada air kelapa. Dan juga di sini juga ada susu formula basi, ya, yang tidak terminum. Jadi sekalian saja saya buat pupuk organik cair. Untuk takarannya, sebenarnya ini 1 sendok makan susu skim ini bisa kita larutkan dalam air kelapa 1 liter, ya. Tapi ini air kelapanya tidak penuh, ya, 1 liter.
seadanya saja. Saya tambahkan ini 1 sendok makan untuk air kelapa ini, dan juga saya tambahkan juga susu basinya. Air kelapa dan susu saya campurkan. Kemudian kami tambahkan juga dengan E4 kurang lebih 1 tutup botol, dan juga molase kurang lebih 15 ml. Kalau tidak ada molase atau tetes tebu, teman-teman bisa menggunakan gula, baik gula Jawa ataupun gula pasir. Kita aduk sampai rata dan susunya larut. Kemudian kita simpan di tempat yang teduh, kita fermentasi selama kurang lebih 14 hari. Untuk menghindari atau mengurangi resiko rusaknya tanaman karena pemberian pupuk dari susu ini, ya. Hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, jangan terlalu sering di dalam kita memberikan pupuk dengan kandungan susu ya pada tanaman ya. Jadi kira-kira tadi sudah kami sampaikan kurang lebih 2-3 minggu sekali. Kemudian jangan juga terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, alangkah baiknya kita buat susu ini sebagai pupuk organik cair. Jadi kita fermentasi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, jangan berikan pupuk susu ini bersamaan dengan bahan pupuk ataupun insektisida yang berbahan kimia. Yes. Jadi paling tidak kita bisa memberikan jeda ya 1 minggu kalau kita akan memberikan pupuk ataupun insektisida dengan berbahan kimia. Kemudian bila kita menyemprot tanaman dengan susu, sebaiknya jeda setengah sampai 1 jam kita semprot kembali dengan air bersih ya, agar sisa-sisa dari susu yang menempel pada tanaman ini tidak menimbulkan busuk pada tanaman kita. Kemudian untuk pengaplikasiannya, takarannya, ini saya sudah menyiapkan untuk yang buat dikocor dan buat disemprot. Ya, untuk yang dispray ini 300 cc kurang lebih ya. Akan saya beri dengan pupuk organik cair, susu dan air kelapa ini 15 ml. Ya. Kemudian kita semprotkan pada tanaman ya, di seluruh bagian tanaman baik dari atas sampai bawah daun dan juga bunga-bunganya. Tipis-tipis saja, tidak perlu terlalu banyak ya. Dan untuk pengocoran ya, ini 1 liter bisa kita beri 30-50 cc pupuk organik cair dari ini, susu dan juga air kelapa ini ya. Demikian dosis untuk dalam kita memberikan pupuk pada tanaman ini menyesuaikan ya dengan jenis tanamannya, umur tanamannya, dan juga situasi dan kondisi lingkungan ya. Kalau memang tanamannya masih kecil, dosisnya bisa dikurangi. Kalau tanamannya sudah besar dan memang membutuhkan gizi yang banyak, bisa ditingkatkan. Kemudian untuk frekuensi pemberian pupuknya bisa kita berikan 2-3 minggu sekali. Nah, ini akan saya berikan pada tanaman terong dan juga cabai yang mulai berbunga. Nah, teman-teman, dari serangkaian aktivitas kami, kita bisa menyimpulkan bahwa susu ini memiliki banyak manfaat untuk tanaman, ya, seperti sebagai pupuk. Kedua, mengatasi busuk buah ataupun rontok pada bunga dan bakal bunga dan juga bakal buah. Kemudian sebagai fungisida dan insektisida. Pupuk bisa kita siramkan langsung dengan mengencerkannya dengan tambahan air ya, ataupun bisa kita buat pupuk organik cair.
Jadi demikian teman-teman informasi yang bisa kami sajikan tentang manfaat susu dan juga bagaimana cara mengolah susu yang aman untuk tanaman ya. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang berbeda tentang bagaimana cara memanfaatkan susu ini untuk tanaman. Teman-teman bisa berbagi di kolom komentar ya, kami tunggu agar kita bisa saling berbagi dan belajar. Dan kami mohon maaf jika dalam penyajian video dan tutur kata ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.